Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu rindukan ya. Nah, di sini kita akan lihat apakah juga dia merindukan kamu, dan kemudian kita akan lihat bagaimana sih maksud dan tujuannya dia, langkah-langkahnya dia berikutnya dalam waktu dekat ini di relationship dengan dirimu ya. Tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke deh, baik, langsung saja kita mulai Pisces. Ini dia. Set, kemudian ada di situ. Oh ya, orang yang kamu rindukan ini tuh orang yang saat sekarang sedang menjauh dari kamu gitu ya, atau dia bisa aja itu tuh sudah bilang pisah dari kamu gitu kan. Dia udah bilang bahwa dia ndak mau lagi bersama kamu gitu ya. Jadi memang ini orang bertingkah laku seperti dia bukanlah siapa-siapanya kamu bukanlah memiliki hubungan yang eksklusif dengan dirinya gitu ya. Jadi memang kayaknya orang ini tuh sedang tidak siap untuk berinteraksi sama kamunya gitu loh. Jadi ini ada nih rasa kecewanya dia ke kamu gitu ya. Ada rasa sakit hatinya dia juga bahkan ke kamu gitu loh. Jadi kayak dia melihat bahwa kamu ini tuh kok kayak menyusahkan relationshipnya kalian dengan sikap-sikap yang tidak penting untuk kamu lakukan seperti itu ya. Malah hal-hal yang benar tidak kamu kerjain gitu ya, hal-hal yang salah yang malah sibuk kamu lakukan begitu ya kalau menurut si dia. Namun bagaimana sesungguhnya pastilah ya, hanya kamulah di situ itu yang tahu. Oh oke. Pastilah hanya kamu yang tahu di situ ya. Memang sih kalau mari lihat, kamunya ini tuh macam orang yang memang bukannya kamu sungguh-sungguh di situ mari lihat 100% tidak berlaku sebagaimana layaknya seorang pasangan ya. Pasti kamu juga sudah melakukan, kamu udah melakukan yang terbaik yang mampu untuk kamu lakukan di sini. Hanya saja memang di belakangan hari ini tuh kamu nampaknya tidak lagi memprioritaskan dia dalam hidupnya kamu ya. Bisa-bisa di saat ini tuh kamu lebih memilih sibuk untuk mengupgrade dirinya kamu sendiri gitu ya, mengupgrade dunia bisnisnya kamu, karirnya kamu, studinya kamu, atau apapun itu gitu ya. Jadi memang melihat kamu sedang fokus kepada sesuatu yang kamu rasa itu tuh lebih urgent ya, lebih penting di sana. Dan dengan sikapnya kamu yang demikian, ini membuat si dianya itu tuh merasa bahwa kamu tidak siap sesungguhnya untuk berkomitmen bersama dengan dirinya. Karena seseorang ini tuh mari nampak ya, dia lagi butuh-butuhnya nih tuh diromantisin sama kamu gitu. Dia lagi butuh-butuhnya kejelasan dari kamu gitu ya. Dia kayak ya selayaknya kalian, misalnya saat sekarang kalian sudah berumah tangga, atau kalian pacaran, atau kalian ternyata masih TTM-an. Jadi maunya dia ada gerakannya kamu itu tuh yang cukup intens dengan dirinya gitu loh. Tapi kok malah kamu memilih intensnya kamu ya, intens dari atensinya kamu ke hal yang lain. Jadi itulah yang dia bilang ya, bahwa kacaunya relationship kalian di saat ini menurut dia ya, kacau relationship karena saat ini tuh dia bilang itu tuh 100% gara-gara kamu. Nah, di sana ya. Jadi kamu menderita rasa rindu saat ini kepada si dia, ya menurut dia ya itu karena kamu gitu loh. Bukan sebab karena dirinya gitu. Kalau dia ya kayak kata Mari tadi, dia justru nggak mau ya kondisinya kalian banyakan diem-diemnya gitu ya, silent treatment gitu. Dia nggak mau sesungguhnya relationship ini tuh berpisah ya, bertemu dengan ceritanya di end kamu dan dia ya. Bukan itu yang dia kehendaki sebenarnya
gitu. Tapi sorry. Aduh, pakai acara batuk pula mari di sini. Sorry ya. Nah, tapi ya justru ya begitu ya. Jadi kayak kalau katakan kamu lagi merasa nggak enak gitu kan, menahan rasa rindu ini, ternyata si dianya itu tuh bukan hanya rasa rindu saja ya yang dia alami saat sekarang yang menyakiti dia, tapi juga dari apa-apa yang sudah atau yang sedang terjadi dalam relationship ini, gitu loh. Jadi kalau kamu bilang dianya itu tuh yang sesungguhnya menjauh dari kamu, dianya yang bilang cerai, bilangnya pisah, itu tuh malah karena dia emosional aja, karena dia emosional gitu ya, dan dia menganggap bahwa situasi emosionalnya dia yang tidak baik-baik saja ini tuh harus berakhir di saat sekarang, gitu loh, harus berakhir dengan cara yang mengakhiri pula relationship ini, gitu. Setidaknya dia punya prinsip kayak gini ya, kalau belum ada ceritanya bilang-bilang cerai, bilang-bilang pisah ya, setidaknya prinsipnya dia adalah dia lepas dulu secara mental dan emosional dari kamu. Kalau urusan status belakangan, nyusul. Memang sudah ada di situ pemikiran dari si seseorang ini ya, nyusul berpisahnya dari kamu, gitu. Pokoknya dia dengan diri dia dulu lah. Di sini kan dia memang lagi butuh healing gitu ya. Dia kecewa ini sama kamu, gitu kan. Jadi dia mau healing dulu nih rasa kecewanya dia. Dan memang kalau untuk sampai sekarang rasa kecewa itu tuh mari nampak belum bergeser ya, belum ada pulihnya rasa sakitnya dia itu tuh yang dia anggap sebab karena kamu, gitu. Belum ada gesernya. Makanya kalau kamu nampak dianya cuek sama kamu, ketus, bahkan ini bisa ketus ya, ketus sama kamu, dia masih ngeblokir kamu, katakan dia masih belum pulang ke rumah, masih minggat gitu ya, dia masih memilih untuk pisah ranjang dengan kamu, ya itu tadi, sebab rasa sakit hati itu tuh masih terasa nyata bagi si seseorang ini, gitu loh. Jadi dia di sini tuh merasa dia tertolak oleh kamu, dia tidak diinginkan oleh kamu, dia tidak dihargai oleh kamu, dia tidak dibutuhkan oleh kamu, gitu. Dan itu menyakiti bagi si seseorang ini. Itu. Kalau soal mikir-mikir kamu, wah intens ini pikirannya dia tentang kamu. Walaupun dia nggak chatting kamu, dia nggak nelfon kamu, dia nggak video call, dia masih buang muka kalau lihat kamu. Tapi pikirannya dia itu tuh ada diisi oleh kamu aja. Mari lihat, memang ini kayaknya tipe orang yang dia ingatannya itu tuh kuat ya. Terutama tentang hal yang negatif di sini. Itu. Jadi mungkin ada yang kamu lakukan atau apa yang ada kamu omongkan yang menyakiti dia sudah sebulan yang lalu misalnya. Wah, rasanya dia baru semacam 1 jam yang lalu nih kamu ngomong seperti itu atau melakukan yang seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kayak cueknya kamu sama si seseorang ini tadinya ya, mungkin bukan kamu niatannya cuek ya, hanya saja kamu lebih memilih fokus kepada satu hal gitu kan. Tapi dianggap itu tuh satu ketidakpedulian oleh si pasangannya kamu, gitu loh. Jadi ada juga kayak ego harga dirinya dia itu tuh yang terasa seperti sedang di smackdown sama kamu, gitu loh. Orang ini kan dia merasa bahwa value diri dia tinggi ya. Jadi semacam kayak dia merasa bahwa kamu memposisikan dia sebagai orang yang harus sibuk tarik atensinya kamu, sibuk caper ya, cari perhatiannya kamu. Gitu. Seperti kayak dia merasa bahwa dia ditempatkan oleh kamu harus menjadi pengemis cinta, gitu. Itu bikin dia tersinggung juga. Enggak lah, enggak mau aku yang kayak gituan, kata. Enggak lah, aku memang cinta sama kamu. Tapi kalau untuk mengemis-ngemis cinta sama kamu ya, biar kamu membalas perasaan cintanya aku yang begini dalamnya ke kamu, ya aku juga ogah di situ, ya.
Bisa aja dia ingat, masa iya sih aku ini loh direktur gitu ya, masa aku direktur bank ya, direktur universitas misalnya, apa itu istilahnya ya, masa aku ini tuh menghamba-hamba cinta sama kamu gitu loh. Aku ini loh udah lebih tua dari kamu misalnya, kita bukan lagi anak muda gitu kan, gitu. Dan kalau melihat memang kalau dengan seseorang ini tuh nampaknya nggak bisa main-main ya. Maksudnya gini ya, dia itu tuh menganggap segala sesuatunya itu tuh dengan serius. Agak-agak ada nih tegang-tegangnya dia. Nggak bisa dia kayak enjoy, santai, terima-terima aja. Oh lagi kayak gini ya udah, oh lagi kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa dia. Dia langsung kayak, waduh, ada pula kayak gini keadaannya ya. Waduh, kamu inilah ya. Gitu-gitu. Langsung bawaannya cepet. Kalau mereka cepet emosian ya. Cepet emosian kalau ada sesuatu yang dia anggap tidak tepat seperti sebagaimana harusnya. Ini idealis soalnya dia. Taunya dia misalnya gini ya, taunya dia itu tuh kalau kamu sebagai pasangan nggak boleh lambat-lambat jawab chatting dia, jawab teleponnya dia, gitu ya. Kamu harus sigap, gitu. Kamu harus mau berinisiatif misalnya, inisiatif yang mengawali interaksi, gitu. Kamu harus banyak-banyak peduli sama dia, gitu. Kamu nggak bisa ngebandingi dia dengan pekerjaannya kamu, dengan komunitasnya kamu, nggak bisa. Dia harus prioritas, dia harus yang utama, gitu. Dan kamu juga harus tanggung jawab sama dia, ya, sama hubungan kalian. Terutama kalau kalian ini tuh sudah suami istri. Apa tugas dan tanggung jawabnya kamu tidak bisa satu jengkal pun kamu kurangi, gitu. Mesti pas. Nah di sana, kalau kamu mengharapkan pengertian dari si seseorang ini, agak kurang mampu dia itu. Karena taunya dia, aku udah lakukan yang terbaik. Maka kamu juga harus melakukan hal yang sama, gitu. Jadi kalau mau untuk kayak kompromi dengan kamu, dia nggak bisa tuh. Misalnya kompromi waktu, kamu minta lebih banyak waktunya kamu untuk bekerja, nggak bisa, nggak mau dia, gitu. Aku juga sibuk kok orangnya, tapi aku luangin waktu untuk kamu. Tapi aku tahu kok memilah mana jam kerja, mana jam untuk bercinta misalnya, gitu ya. Emangnya kamu sendiri aja yang orangnya riweh. Aku juga butuh uang, tapi bukan berarti uang aja sehingga aku menelantarkan pasangannya aku. Lah kamu malah lakuin yang seperti itu. Nah di sana dia ya, kamu kok nggak disiplin ke aku gitu dianya. Nggak bisa. Di situ nggak bisa. Dia harus prioritas bagi kamu. Kalau tidak, nah ini kecewa dia. Dan orangnya boleh jadi males ya untuk spekulasi. Nah seperti itu ya. Atau beberapa ada yang kayak untuk menyembuhkan perasaan kecewanya dia sama kamu ini tuh ndak cepet durasinya. Jadi kalau dia ngediem-diemin kamu saat sekarang, ngecuekin kamu, ya sebab dia belum berhasil aja ya mengobati kecewanya dia ini tuh gara-gara kamu. Seperti itu. Jadi kalau untuk sementara waktu ini kayaknya butuh berminggu-minggu ini, mari lihat ya. Supaya dia bisa tenang kembali, netral kembali, menyadari bahwa dia butuh mengekspresikan cintanya dia sama kamu ya. Untuk menunggu peristiwa yang seperti itu tuh terjadi, ya butuh waktu berminggu-minggu. Gitu. Enggak yang cuma 1-2 hari, enggak. Gitu ya. Biasanya dia itu tuh kayak orang yang lebih memilih untuk menjauhkan diri ya dari apa-apa yang dia anggap membuat perasaannya dia tidak nyaman, membuat perasaan dia tuh tidak tenang. Dan orang kayak gini tuh bisa dia memang gampang-gampang ya, cepet-cepet aja dia tuh udahlah cerai aja, pisah gitu. Cepet aja dia ngambil sikap ngeblokir kamu gitu, nge-silent treatment kamu, cepet gerakannya dia. Nah di sana, jadi nggak usah heran kalau orang ini tuh cerai, pisah.
blokir, nggak usah heran. Karena dia sikap reaktifnya dia tuh, namanya reaktif ya cepet gitu kan di sana. Jadi kayak apa yang kamu lakukan yang sudah terbaik yang kamu sudah berikan, bisa-bisa memang belum memberikan kepuasan ya bagi seseorang ini. Masih kurang. Seperti itu. Walaupun kamu sudah sungguh-sungguh dengan dia, tapi masih kurang. Gitu loh. Ada ilusi perfeksionisnya juga ini. Mari nampak ya. Ada ilusi perfeksionis. Jadi kalau mau untuk kompromi, udahlah paham-paham aja lah gitu ya. Ke kamu agak berat. Itu loh. Jadi sebelum dia dicampakkan oleh kamu, benar-benaran dicampakkan, karena ada pemikirannya dia seperti itu ya, kamu kayak mau ninggalin dia gitu ya, kamu tidak mau sungguh-sungguh dengan dia. Jadi sebelum hal itu tuh terjadi, mendingan gua yang duluan dah gitu, aku aja yang duluan untuk ngejauhin kamu, aku aja yang duluan bilang pisah sama kamu gitu loh. Nggak mau. Tadi kan pride-nya dia tuh kan tinggi nih. Nggak mau dia. Kalau dia yang ditinggal, kalau benar-benar ya prediksinya dia bahwa kamu yang ninggalin dia, hancur banget harga diri. Wah, nggak bisa. Mari lihat, bisa jadi memang orang ini punya trauma ya. Trauma perihal tentang ditinggalkan. Gitu. Jadi kalau kamu kayak tidak fokus ke dia, bisa langsung datang pemikiran, waduh ini keulang lagi nih, kejadian lagi nih, aku bakal ditinggal. Keduluan sakit hati, keduluan kayak langsung mau segera menyapu kamu keluar dari hidupnya dia gitu. Mari lihat, kalau perihal kangen, apakah dia juga kangen sama kamu? Ya tentu kangen lah. Tentu kangen. Tapi rasa marahnya dia memang lebih mendominasi. Gitu. Di sana ya. Dan memang kayaknya ini orang butuh diberikan waktu juga ini kalau mari nampak ya. Biarin aja dulu dia dengan keadaannya dia yang lagi kurang seneng ngelihat kamu. Sampai dia bisa netralin dulu. Gitu. Atau kalau kamu orangnya tabah gitu ya, kalau tabah nggak apa-apa, kamu coba deketin dia dulu gitu ya. Tapi mari jujur aja di sini, jangan kamu sangka bahwa pendekatannya kamu 2-3 kali ke dia langsung itu bisa bikin hati dia baik kembali. Ya enggak bisa, entah minimal kamu agak-agak 1000 kali lah. Agak-agak 1000 kali lah untuk ngedeketin dia seperti itu ya, baru nanti tetap bisa luluh hatinya. Dan ini kan orang banyak peraturan ya, jadi mungkin kamu bisa bolehlah tanya, maunya kamu aku ini kayak gimana beb, gitu loh ya, kalau kamu memang masih menginginkan dengan si seseorang ini gitu. Tapi kalau melihat energinya kamu udah enggak lagi juga ya, kayak semacam kalau ada dia ya syukur, kalau nggak ada dia ya gitu kan. Karena kalau dibilang happy banget juga kamu dengan seseorang ini, pakai banget loh ya enggak juga ya. Enggak juga di situ. Jadi ada mungkin beberapa memang betul kamu agaknya duluan menjauh dari dia ya, sebab karena adalah alasan-alasan tertentu. Entah misalnya orang ini ternyata sudah pasangannya orang, misalnya kayak gitu kan. Jadi ada juga nih mari lihat pertimbangannya kamu. Tapi kalau apakah kamu sempat mengusahakan yang terbaik bagi relationship ini? Oh sempet banget, ada di situ. Mari nampak. Jadi kalau untuk pure kamu misalnya datang main-main sama dia, oh tidaklah, tidak, gitu. Kamu hanya sebatas kayak mau memanfaatkan dia, mau bercandaan doang sama dia, oh tidak.
investasinya kamu dalam relationship ini juga bisa dikatakan banyak gitu ya. Minimal investasinya apa? Waktu. Karena ini bisa-bisa hubungannya udah lama ini mari nampak ya. Entah kalian sudah berumah tangga telah belasan tahun, puluhan tahun. Pacarannya bukan hanya 1-2 tahun, tapi katakan sudah 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Bisa jadi. Nah kayak gitu ya kan. Kedekatan kalian sebagai cem-ceman ya sudah panjang gitu. Makanya dengan panjangnya waktu ini, nah, dari sisi waktu aja sudah bisa dikatakan kamu telah berkorban gitu ya, kamu telah berjuang gitu. Nah di sana ya. Jadi kangennya dia ketika saat ini itu tuh tertutupi oleh rasa sakit hatinya dia gara-gara dirimu, gitu loh. Ya, dia anggap itu tuh gara-gara dirimu. Nah di sana ya. Jadi dia kayak punya alasan yang jelas katanya untuk ngeblokir kamu, bilang berpisah dari kamu gitu. Bukan itu kehendaknya dia, tapi menurut dia itulah maunya kamu. Gitu ya. Jadi itu tadi, sebelum kamu yang sungguh-sungguh duluan ninggalin dia, mendingan dia yang duluan mendeklarasikan diri enggak lagi sama kamu gitu loh ya, setidaknya untuk menjaga harga dirinya dia situ ya. Dia nggak boleh dibilang sebagai orang yang mencampakkan kamu, tapi dia adalah orang yang mengambil keputusan dalam relationship ini gitu. Ini banyak peraturan soalnya, jadi sedikit aja peraturannya dia itu tuh tidak kamu patuhi, langsung berang ini orangnya, marah gitu maksudnya mari ya, nggak seneng dia. Nah di sana ya. Oke baik, sekarang mari akan tarik koinnya biar kita cari tahu kepada siapa pembacaan ini tuh disampaikan. Nah koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awal dari inisial D, ada daun, S ada sayang, C ada cinta. Iya, dia sebenarnya tuh sayang sama kamu, dia sebenarnya cinta sama kamu, cuman orangnya keras gitu ya. Berikut ada energinya, inisial dari N, ada nama, P ada panda, O ada obat, asmara, E 6, kemudian G ada gigi. Nah, masuk kita ke zodiak Libra di sini, Pisces ada, Aquarius ada, kemudian Virgo, ada Scorpio, ada energi dari Cancer, dan berikut energi dari Capricorn hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.